Hai Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Bapak Ibu, hari ini saya Miss Seri akan menemani Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, hari ini saya akan menemani Bapak Ibu untuk virtual tour jenjang SDK Penabur Jakarta. Dan pastinya saya tidak sendiri Bapak Ibu. Nanti saya juga akan bersama dengan teman-teman saya untuk boleh menceritakan apa aja sih fasilitas yang ada di BPK Penabur Jakarta, terutama di jenjang SDK Penabur Jakarta. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, hari ini saya akan keliling virtual tour dengan tidak sendiri, bersama dengan teman-teman saya, dan saya juga akan menjelaskan nih. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang posisi dan letak BPK Penabur Jakarta, terutama untuk jenjang SD. Sebentar Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada nih yang dekat rumahnya, oh itu SDK Penabur Jakarta tuh, tapi saya nggak tahu nih apa sih itu SD apa ya. Nah, jadi hari ini saya akan menemani Bapak Ibu untuk menjelaskan tentang SDK Penabur Jakarta. Nah, Bapak Ibu, BPK Penabur Jakarta itu sudah mengelola 20 sekolah untuk jenjang SD ya. Jadi untuk jenjang SD-nya saja kita BPK Penabur Jakarta ada 20 sekolah yang sudah dikelola. Nah, dan itu bisa kita temui di Jabodetabek. Nah, saya akan membacakan untuk area Jakarta dulu. Mana tahu nih ternyata sekolah yang ini deket nih dengan rumah saya misalnya. Nah, untuk area Jakarta Barat ada SDK 11 Penabur di Sunrise Garden. Kemudian untuk area Jakarta Pusat ada SDK 1 Penabur Samanhudi, ada juga SDK 2 Penabur Pembangunan, dan ada juga SDK 3 Penabur Gunung Sahari. Nah, untuk area Jakarta Utara ada SDK 6 Penabur Kelapa Gading, ada juga SDK Penabur 10 Pantai Indah Kapuk. Nah, kemudian untuk area Jakarta Timur nih Bapak Ibu, area Jakarta Timur ada sekolah SDK 8 Penabur Cawang dan juga ada SDK 4 Penabur Cipinang Indah. Nah, untuk area Jakarta Selatan Bapak Ibu bisa menjumpai SDK Penabur Tirta Marta 1 Pondok Indah dan juga SDK 9 Penabur Halimun. Nah, itu untuk di area Jakarta ya Bapak Ibu ya. Tetapi SDK Penabur juga ada loh di luar Jakarta. Nah, untuk di area Tangerang ada SDK Penabur Kota Modern, yaitu ada di Kota Tangerangnya. Kemudian ada juga SDK Penabur Bintaro Jaya. Ada Bintaro Jaya ya. Kemudian ada juga SDK Penabur Gading Serpong ya, udah pasti di Gading Serpong. Nah, itu tadi di area Tangerang ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ada juga SDK yang ada di area Bekasi. Nah, yang ada di area Bekasi itu adalah SDK Penabur Kota Jababeka yang ada di Cikarang pastinya. Kemudian ada juga SDK Penabur Bekasi yang tadinya mungkin lebih dikenal SDK Penabur Agus Salim ya. Dan ada juga SDK Penabur Sumarekon Bekasi. Nah, dan ada juga SDK Penabur Harapan Indah. Dan itu semua ada di area Bekasi ya Bapak Ibu. Nah, selain itu juga kota wisata salah satu SDK yang ada di daerah Bogor ya. Mungkin ada nih pernah dengar, oh iya di kota wisata ada tuh SDK Penabur. Nah, itu juga termasuk salah satu sekolah yang dikelola oleh BPK Penabur Jakarta. Dan di daerah Depok juga ada Bapak Ibu. Di Depok itu Bapak Ibu bisa menemukan SDK Penabur Depok dan juga SDK BPK Penabur Tirta Marta 2 Cinere. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin sudah punya bayangan nih, wah kira-kira anak saya bisa nih sekolah di SDK ini ya, karena dekat dengan rumah ya, karena kan pasti lebih aman ya kalau misalnya sekolahnya lebih dekat dari rumah gitu ya Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, saya juga ingin mengajak teman saya untuk berkolaborasi dengan saya akan ajak sharing juga, saya akan tanya-tanya juga. Kira-kira nih yang paling pertama saya mau tanya, kira-kira di SDK Penabur Jakarta itu programnya apa sih, kurikulumnya pakai apa sih? Hai Miss Sari. Hai Miss Sari. Hai, iya Miss Sari. Nah, Bapak Ibu saya juga ingin perkenalkan nih ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya bersama dengan Miss Sari dan Miss Yuli. Mereka adalah wakil kepala sekolah yang bertugas di SDK Penabur Jakarta. Nah, saya mau tanya dulu nih kepada Miss Sari ya. Oke, Miss Sari.
Ya, boleh. Miss Sari, saya boleh dibantu dijelaskan kira-kira untuk jenjang SDK Penabur Jakarta, kurikulum yang dipakai itu apa ya, Miss? Ya, Miss Heri. Untuk SDK Penabur Jakarta, kita menggunakan kurikulum nasional 2013, Miss. Oke. Ya. Kurikulum 2013 Purklas berarti ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk program-programnya sendiri, Miss? Nah, untuk programnya, Miss Erika, untuk program unggulan dari BPK Penabur Jakarta itu ada 3 program unggulan. Yang pertama, program bilingual. Nah, diharapkan dengan program bilingual ini, siswa-siswa sedari dini sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tidak hanya menambah jam tatap muka pada pelajaran bahasa Inggris, tetapi juga menggunakan bahasa Inggris dalam pelajaran Math dan Science. Nah, Miss Erika, sekolah-sekolah yang menggunakan program bilingual tersebut adalah yang pertama SDK 6 Kelapa Gading, Miss. Kemudian SDK 10 Penabur di Pantai Indah Kapuk. Yang berikutnya adalah SDK 11 di Sunrise Garden dan SDK Gading Serpong. Nah, untuk program bilingual ada sekolah yang spesial nih, Miss. Untuk SDK 4 dan juga SDK Tirta Marta 1 Pondok Indah. Untuk SDK 4 mereka menggunakan kelas bilingual. Jadi ada kelas nasional juga, ada kelas bilingual juga. Sementara untuk SDK Tirta Marta 1 baru 2 tahun ini menggunakan program bilingual. Jadi di kelas 1 dan di kelas 2 ya, Miss Erika. Nah, kemudian untuk ya. Boleh dilanjutkan, Miss? Ya, untuk program berikutnya yang kedua adalah program entrepreneurship, Miss, di mana anak-anak dilatih semenjak dini untuk berkreasi dan inovatif, menjadi pengusaha cilik, penemu, seperti itu. Nah, untuk program entrepreneurship itu sendiri, itu berada di sekolah SDK 9 Halimun, SDK Penabur Agus Salim, SDK Penabur Kota Wisata, SDK Penabur Kota Jababeka, SDK Penabur Depok, SDK Penabur Bintaro Jaya, dan SDK BPK Penabur Tirta Marta 2 Cinere. Selain 2 program tersebut, Miss Erika, program bilingual dan entrepreneurship, kita juga ada program nasional. Program nasional ini merupakan program reguler di SDK BPK Penabur Jakarta, yaitu sekolah-sekolah yang menggunakan program nasional adalah SDK 1 di Samanhudi, SDK 2 Penabur di Pembangunan, SDK 3 Penabur Gunung Sahari, SDK 8 Cawang, SDK Penabur Sumarekon Bekasi, SDK Penabur Harapan Indah, SDK Penabur Kota Modern, dan juga tentunya SDK 4 Cipinang yang tadi saya sebutkan pertama, dan SDK BPK Penabur Tirta Marta 1 Pondok Indah untuk kelas 3 sampai kelas 6-nya. Itu program unggulannya, Miss Rita. Berarti ada untuk kelas nasional, bilingual, dan entrepreneurship ya. Jadi sebenarnya ada beberapa sekolah juga yang dia ada kelas nasional dan kelas bilingualnya ya, Miss? Iya, betul, Miss. Ya, itu untuk memfasilitasi orang tua ya. Iya, betul. Seandainya ingin nasional, betul. Nah, saya mau tanya juga nih untuk kegiatan-kegiatannya biasanya yang ditawarkan untuk anak-anak jenjang SDK Penabur Jakarta, kira-kira ada program-program yang kegiatan-kegiatan yang akan ditawarkan untuk anak jenjang SDK Penabur Jakarta, Miss? Ya, betul, Miss Heri. Banyak sekali kegiatan di SDK BPK Penabur Jakarta, Miss Heri. Tapi saya akan menyebutkan beberapa saja ya yang memang sangat menarik. Yang pertama adalah dalam kegiatan kesehatan, di bidang kesehatan nih, Miss. Ada healthy living skill dan ada stop napsa. Kemudian untuk spiritual kita ada bina iman dan juga kegiatan spirit. Lalu untuk kepramukaan ada siaga ceria, jambore penggalang, dan Dian Pinru. Oke, nah saya penasaran nih, kalau Dian Pinru itu kayak gimana, Miss? Bisa nggak, terutama dalam situasi sekarang ya PJJ ya, kita harus berada di rumah aja. Apakah kegiatan-kegiatan itu tetap bisa dilaksanakan melihat situasi seperti sekarang ini? Bisa, Miss Heri. Jadi kita menggunakan Zoom nih, Miss. Jadi anak-anak dikasih dulu nih videonya mengenai misalnya kegiatan yang akan kita laksanakan di Siaga Ceria. Ada pembukaan, ada upacara, seperti itu. Lalu kegiatannya memang dilakukannya di rumah masing-masing. Tentunya sebelumnya kita sudah mempersiapkan dalam bentuk kelompok-kelompok misalnya kalau Siaga Ceria.
Jadi di kelompok tersebut, kelompok grup sudah diberitahu nanti anak-anak akan melakukan apa dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Lalu nanti feedbacknya anak-anak bisa mengirimkan foto atau video. Seperti itu, Miss Sherry. Oke, jadi walaupun sebenarnya situasi sekarang itu kita harus belajar dari rumah, semua kegiatan kita lakukan dari rumah, tapi tetap kegiatan-kegiatan itu tetap masih bisa dilakukan oleh anak ya, Miss ya? Iya, betul, Miss. Harapannya nih, Miss Sherry, dalam keadaan apapun, walaupun kita PJJ, anak tetap bisa menjadi profil best, Miss. Tahu kan profil bestnya penabur? Ya, best itu dari Gita, Excel Worldwide, Share with Society, and Trust in God. Oke, jadi tetap kita fokusnya adalah lulusannya profil best ya, Miss ya? Oke, ya, betul. Terima kasih, Miss Sari. Saya mau lanjut ke Miss Yuli, boleh ya, Miss? Boleh, Miss. Oke. Hai, Miss Yuli. Halo. Ya, saya sudah dengar nih tentang program dan kurikulum yang ditawarkan untuk jenjang SDK Penabur Jakarta. Tapi saya juga mau tanya, apakah di penabur itu ya terutama untuk jenjang SDK penabur hanya segi pendidikan saja? Yang saya tahu bahwa SDK Penabur Jakarta terutama BPK semua ya, nggak cuma SD ya, tapi semua jenjang itu mengenal yang pendidikan karakter PKBN 2K. Bolehkah dijelaskan PKBN 2K itu apa? Terus kenapa sih pendidikan karakter itu penting ditanamkan untuk anak-anak terutama di jenjang SDK Penabur Jakarta? Ya, jadi PKBN 2K itu ada kepanjangan ya. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Jadi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani ini merupakan bagian yang esensial dalam pelaksanaan visi dan misi BPK Penabur. Karena di visi dan misi BPK Penabur itu menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Itu visinya. Dan misi adalah mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Jadi tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik itu secara optimal melalui pengajaran bermutu. Berarti ada kualitas hasil, ada kualitas proses, dan kualitas pendukung proses pendidikan harus semuanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya mengutamakan ilmu pengetahuan, tetapi menekankan karakter dan keimanan. Nah, seperti itu, Miss. Nah, jadi dalam PKBN 2K ada nilai-nilai Kristianinya. Ada rendah hati, ada kebaikan, ada kesetiaan, kejujuran, ketaatan, keberanian, kepedulian, pengorbanan, penguasaan diri, kesabaran, juga murah hati. Nah, jadi kita ada implementasinya ada 3 basis. Basis kultur, basis kelas, dan komunitas. Seperti itu, Miss. Oke, jadi sebenarnya itulah kenapa BPK Penabur Jakarta juga menanamkan pendidikan karakter supaya anak-anak itu tidak hanya bertumbuh dalam pendidikan tapi juga karakternya bertumbuh ya, Miss ya. Iya, betul. Bukan hanya knowledge-nya aja, pengetahuan aja tidak. Tapi lebih ya, pada tapi secara karakter dibentuk, betul. Terima kasih Miss Sari dan Miss Yuli untuk bantuannya, penjelasannya. Semoga penjelasan ini membantu Bapak Ibu juga lebih yakin untuk mendaftarkan putra-putrinya bersama kita di SDK Penabur Jakarta. Terima kasih Miss Sari dan Miss Yuli. Ya Bapak Ibu, itu tadi penjelasan tentang kurikulum, program, dan juga PKBN 2K yang ditawarkan di SDK Penabur Jakarta ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa ruangan. Kebetulan saya sedang berada di lab komputer. Nah, saya coba akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya sedang berada di salah satu ruang lab komputer yang ada di jenjang SDK Penabur Jakarta. Bapak Ibu bisa perhatikan ya bahwa ada banyak komputer tentunya yang disesuaikan dengan jumlah murid-murid setiap kelasnya. Jadi ketika anak-anak mengikuti pelajaran tentang komputer, anak-anak bisa mendapatkan haknya bersama-sama. Jadi
nggak ada yang saling tunggu, nggak ada yang saling bergantian, ya semuanya bisa mendapatkan pelajarannya bareng. Jadi ini salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh BPK Penabur Jakarta, terutama di jenjang SD. Nah, Bapak Ibu, saya juga akan berkeliling, ya. Bapak Ibu bisa nanti melihat saya sedang akan keliling menunjukkan juga, karena saya sedang berada di salah satu sekolah SDK Penabur Jakarta. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau namanya SD pasti ramai dengan hiasannya, ornamen-ornamennya, karena kita berusaha membuat anak-anak kita itu nyaman berada di sekolah. Ya, walaupun sekarang situasinya memang ini ya, kita harus belajar dari rumah, anak-anak harus belajar dari rumah. Tapi saya akan mencoba menunjukkan kepada Bapak Ibu salah satu kelas yang dipakai oleh anak-anak untuk mendapatkan pendidikannya. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu ruang kelas yang ada di sekolah atau jenjang SDK Penabur Jakarta. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan, ya, ruangannya cukup luas, cukup nyaman untuk anak-anak bisa belajar, mendapatkan ilmunya di sini. Jadi pastikan nih Bapak Ibu bisa sekolah, mendaftarkan putra-putrinya sekolah bersama kami di jenjang SDK Penabur Jakarta. Nah, Bapak Ibu, saya juga akan mengajak teman saya, salah satu guru BK, ya, bimbingan konseling, yang kita tahu kan biasanya kalau yang berhubungan dengan BK itu pasti anak-anak yang spesial nih, anak-anak yang karakternya tidak baik nih, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nah, saya juga akan mengajak teman saya untuk bergabung bersama dengan saya. Nah, hai Miss Olive. Hai Miss Seri. Hai Miss. Iya, tadi agak kendala dengan sinyal ya Miss. Miss, saya boleh dibantu dijelaskan kah program-program BK apa sih yang ditawarkan untuk jenjang SDK Penabur Jakarta? Oke, baik Miss Seri, terima kasih. Untuk program BK di jenjang SDK Penabur ada begitu banyak Miss. Yang pertama adalah KKO. KKO ini merupakan kelompok kepedulian orang tua, di mana program ini atau KKO ini sebagai wadah bagi orang tua untuk menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dalam mendidik anak. Jadi melalui KKO ini nantinya akan ada 2 level Miss, dan di setiap levelnya ada materi, ada 4 materi yang masing-masing materi ini memang dibuat atau diperuntukkan supaya berkesinambungan Miss. Jadi masing-masing materi ini akan membekali orang tua bagaimana mendidik anak dengan baik. Dan tentu saja program KKO ini sebagai tempat untuk kita, baik dari pihak sekolah maupun orang tua, untuk saling berbagi pengalaman maupun berdiskusi. Lalu yang kedua, kami juga akan mengadakan seminar-seminar. Kalau kondisi sekarang, pastinya seminarnya akan diadakan secara online. Ini pun juga melibatkan pembicara-pembicara yang memang kompeten di bidangnya, Miss. Lalu yang ketiga adalah program BK selanjutnya, kami masing-masing guru BK akan memberikan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal baik dari kelas 1 sampai 6. Tentu saja setiap materi yang kami berikan disesuaikan dengan jenjangnya. Dan kami juga akan memberikan sex education, Miss. Tentu saja ini adalah hal yang penting ya untuk diberikan sejak dini, sehingga anak-anak akan lebih memahami bagaimana mereka memahami tentang dirinya mereka sendiri, bagaimana mereka harus menjaga diri mereka sehingga terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan ada lagi Miss yang menarik dari program BK di Penabur ini, kita memiliki fasilitas bekerja sama dengan psikoedukatif. Psikoedukatif ini akan memberikan fasilitas bagi orang tua yang memang merasa perlu untuk berkonsultasi dengan psikolog. Jadi akan lebih mudah sekali Miss bagi orang tua berkonsultasi, sehingga pihak sekolah pun juga akan menerima report dari psikolog tersebut. Begitu Miss program BK yang ada di SDK Penabur. Oke Miss Olive. Nah, kan biasanya orang kalau mendengar kata BK itu akan identiknya, wah ini pasti anak-anak yang bermasalah gitu ya. Padahal kan nggak cuma itu ya Miss ya.
Nah, saya boleh nggak Miss minta tolong di shoot kira-kira ruangan BK itu gimana sih? Nyaman nggak sih untuk anak-anak untuk berkonsultasi atau bercerita? Boleh dibantu Miss? Oke, boleh. Bentar ya Miss. Baik. Oke, jadi cukup nyaman Miss, ya Miss? ini saya akan... Nah, ini ketika kita menerima tamu atau menerima orang tua yang ingin berkonsultasi dengan kita memfasilitasi dengan tempat seperti ini. Kita harapkan tempat ini bisa menjadi nyaman ketika orang tua datang berbincang dengan kami. Lalu saya akan tunjukkan Miss tempat untuk anak-anak ya. Kami sediakan playmat seperti ini. Biasanya kan ketika kita berkonsultasi dengan anak, konseling dengan anak, nggak cuma satu Miss, jadi terkadang kelompok juga bentuknya. Jadi mereka bisa duduk dengan nyaman dan kami juga menyediakan mainan-mainan yang membuat mereka merasa nyaman. Jadi tidak ada tekanan gitu ketika mereka berada di ruang BK. Kami harapkan semua fasilitas yang ada di SDK Penabur ini bisa membantu anak maupun orang tua untuk meninggalkan image bahwa BK itu sebagai polisi sekolah. Jadi kita ingin sama-sama bekerja sama dengan orang tua dan murid supaya menghasilkan hal-hal yang bagus, membentuk karakter yang baik bagi anak. Begitu Miss? Oke, terima kasih Miss Olive untuk shoot ruangannya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ternyata ruangannya cukup nyaman ya. Cukup nyaman untuk anak-anak bisa berkonsultasi. Kemudian juga bisa untuk anak-anak bercerita dengan Miss. Jadi nggak cuma masalah-masalah karakter aja, tapi misalnya kalau pada jam break time anak-anak itu datang, mereka bercerita dengan gurunya, boleh aja ya Miss? Betul sekali Miss. Iya, oke. Terima kasih Miss Olive untuk penjelasannya. Nah, kita berharap ya Miss segera pandemi ini berlalu sehingga anak-anak bisa kembali sekolah di sekolah kita. Oke, terima kasih Miss Olive. Oke, thank you Miss. Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi itu tadi penjelasan tentang BK. Jadi yang biasanya image orang itu untuk BK adalah menyeramkan ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini saya sedang melewati lemari piala. Nah, jadi memang untuk BPK Penabur Jakarta untuk jenjang SD juga sudah mengikuti banyak sekali perlombaan ya, seperti OSN, Olimpiade Siswa Nasional, ada juga INSO yang bertingkat internasional, dan anak-anak SDK Penabur Jakarta banyak sekali yang berasal dari sekolah-sekolah lain. Saya juga akan mau mengajak Bapak Ibu untuk keliling, jadi saya kurang lebihnya sekolah SDK Penabur Jakarta seperti ini. Ya, jadi anak-anak itu akan tetap nyaman berada di sekolah, jadi mereka bisa bergerak dengan bebas, dengan leluasa, ya, tidak sempit, tidak bertabrakan dengan satu dan lainnya. Gitu. Jadi beberapa sekolah ada juga yang ada liftnya, jadi anak-anak bisa turun naik dengan mudah ketika harus pergi ke lantai 1, jadi gampang. Nah, ini saya berada di lantai 3, ya, salah satu di SDK Penabur Jakarta. Jadi memang Bapak Ibu ruangannya cukup luas. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu ke salah satu lab juga nih. Nah, saya sedang berada di lab IPA. Nah, memang untuk anak jenjang SD tentunya mungkin belum semaksimal untuk anak belajar IPA untuk di jenjang SMP dan SMA ya, tapi di sini juga ada banyak organ-organ tubuh, patung-patung organ tubuh yang bisa anak-anak kita pelajari. Nah, jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya bergabung bersama kami di SDK Penabur Jakarta. Hai Mr. Agus. Hai, selamat pagi Miss Seri. Ya, apakah suara saya terdengar jelas, Mister? Iya, sangat jelas sekali Miss Seri. Oke, Mister Agus, saya mau ingin diceritakan dong, apakah SDK Penabur Jakarta juga ada kantinnya dan juga lapangannya? Kalau misalnya ada, nanti tolong dijelaskan dan boleh bantu saya untuk shoot juga ya, Mister ya? Oke, ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, ya. Kebetulan saya berada di salah satu fasilitas yang ada di BPK Penabur ya, yaitu area kantin ya. Nah, di mana kantin SDK Penabur Jakarta ini adalah kantin yang sehat
ya, di mana setiap makanan pengelola yang makan berjualan ke kantin itu diseleksi ya, baik makanannya oleh bagian kantin BPK Penabur Jakarta ya, tidak hanya sampai seleksi saja, Miss. Nah, ternyata juga ada pengontrolan ya yang secara rutin ya yang dilakukan oleh bagian layanan pendukung pendidikan atau Lapendik BPK Penabur Jakarta ya. Jadi dari segi makanannya ya, kesehatan makanannya, jadi itu dipastikan tanpa MSG, Miss ya. Terus yang kedua dari segi harga ya, dari segi harga itu harganya pasti terjangkau ya untuk anak-anak SD ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah makanannya, kebersihan makanannya juga harus dikontrol ya. Bagaimanapun kalau kurang bersih kan juga rasanya gimana ya, namanya anak-anak ya. Nah, itu yang bisa disampaikan di kantin. Dan satu lagi, setiap istirahat kantin kita di SDK Penabur Jakarta itu menyediakan 30 gelas air minum putih gratis, Miss. Jadi diberikan secara gratis ya. Jadi kalau misalkan saya nggak bawa minuman nih ya kan, nah selain sehat kan diberikan secara gratis. Nah, itu fasilitas yang bisa diberikan dari kantin SDK Penabur Jakarta. Seperti itu, Miss. Oke, Mr. Agus, saya boleh minta di-shootkan nggak? Boleh ditunjukin nggak seperti apa sih contoh kantin yang ada di jenjang SDK Penabur Jakarta? Baik, sebentar ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya, Miss ya. Di sini ada beberapa kantin, ada 3 kantin ya, di mana dilengkapi juga dengan meja makannya ya. Walaupun ini anak-anak tidak bersekolah, tapi tetap aja, Miss, ada tanda-tanda untuk sosial Distancing. untuk jaga jaraknya ya supaya lebih aman nantinya untuk kedepannya. Nah, dilengkapi juga dengan kipas angin, Miss. Kalau takutnya kan kepanasan ya. Betul. Jadi ada itu seperti itu. Terus ada juga wastafel untuk cuci tangan. Jadi sebelum makan biasakan untuk cuci tangan seperti itu. Ada tempat sampah dan nyaman lah, Miss, kalau untuk anak berkumpul saat istirahat untuk melepas lelah, untuk bersosialisasi seperti itu sangat-sangat enak ya, dan ditunggu biasanya saat-saat istirahat di kantin itu ya. Iya, betul. Gitu. Nah, untuk lapangan saya shootnya dari sini, tetapi sedang renovasi ya, Miss ya. Oh iya, oke. Oh, sedang renovasi ya. Oke. Nah, terdapat lapangan yang luas dan sangat menyenangkan untuk anak-anak untuk beraktivitas berolahraga. Oke, terima kasih. Jadi cukup luas juga ya, Mr. Agus. Luas sekali ya. Untuk 2 lapangan untuk basket, untuk futsal, untuk bermain bola, untuk kegiatan olahraga sangat nyaman buat anak-anak dan aman tentunya ya. Oke deh, terima kasih Mr. Agus karena sudah menjelaskan tentang kantin sehat, sehingga papa mama yang nanti mendapatkan putra putrinya bersama dengan kita di jenjang SD yakin nih, walaupun misalnya mereka bukan uang jajan ya, tapi makanan udah habis tapi masih punya uang untuk jajan, tetap aman kok gitu ya. Terima kasih Mr. Agus. Dan nggak perlu khawatir ya, Miss ya. Karena sudah sehat tadi, berarti nggak ada orang tua kan ketakutan ya biasanya, gimana bagaimana. Nah, itu nggak usah khawatir, langsung datang saja ke kantin sehat SDK Penabur Jakarta. Oke, Miss. Terima kasih Mr. Agus untuk penjelasannya. Sampai ketemu lagi Mr. Agus. Bye. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi tadi itu penjelasan tentang kantin sehat ya. Tadi sepertinya Mr. Agus sudah juga menunjukkan kepada kita kantin sehatnya bagaimana. Jadi walaupun sebenarnya situasinya sekarang anak-anak belajar di rumah, tapi tetap loh sekolah ini tetap memperlakukan protokol kesehatan, Jadi siapapun yang misalnya tiba-tiba harus bisa datang ke sekolah, tetap ada peraturan-peraturan yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Hai Miss Yanti. Hai Miss. Ya, apa kabar, sehat? Sehat, puji Tuhan Miss. Ya, lagi di sekolah ya Miss ya, karena Iya Miss, benar. Oke, baik. Nah
Miss Yanti, saya boleh dijelaskan program-program apa saja sih yang ada di perpustakaan? Untuk saat ini program yang ada di Penabur, perpustakaan Penabur, yaitu tentang Eli Penabur, Miss. Ya, kalau Eli Penabur itu merupakan e-library atau perpustakaan digital yang dimiliki oleh perpustakaan Penabur saat ini, di mana Elif ini dibuat hasil dari pengembangan Eli Penabur yang ada di SMA dan SMP. Nah, di tahun ajaran ini Eli Penabur ada di jenjang SD juga dan TK juga. Nah, Eli Penabur ini dibuat untuk memudahkan para siswa dalam membaca dan meminjam buku, karena kan kita tahu sekarang ini semua siswa melakukan kita semua melakukan PJJ. Jadi siswa itu tidak dapat meminjam buku dari perpustakaan secara langsung. Seperti itu, Miss. Oke, jadi walaupun sebenarnya sekarang anak-anak tidak bisa meminjam buku langsung di sekolah, tapi tetap minat baca anak-anak tidak terhalang ya, karena masih bisa melakukan peminjaman melalui e-library ya, Miss ya? Iya benar, Miss. Kira-kira caranya bagaimana ya, Miss? Apakah mereka harus mendownload aplikasi atau bagaimana, Miss? Ya, jadi siswa itu harus mendownload aplikasi dari Play Store atau dari App Store, yaitu namanya adalah Eli Penabur SLTAK. Mungkin ada yang bertanya, Miss, kenapa Eli Penabur SLTAK? Kita kan SD. Nah, untuk jenjang SD itu bergabung dalam satu aplikasi dengan jenjang SMA. Namun, siswa SD itu tidak dapat mengakses buku-buku jenjang SMA. Demikian sebaliknya, Miss, itu sudah dibuat secara terpisah. Dan setelah mereka mendownload aplikasi, nanti siswa akan masuk dengan menggunakan username dan juga password yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, setelah mereka masuk ke dalam aplikasi, siswa tersebut dapat meminjam buku dari Eli Penabur. Kemudian selain mereka dapat membaca dari menggunakan handphone, siswa juga dapat membaca buku tersebut dengan menggunakan laptop atau komputer, dengan mengklik link yang sudah diberikan kepada mereka. Seperti itu, Miss. Oke, terima kasih Miss Yanti. Miss Yanti, saya boleh nggak dibantu saya pengen lihat nih kira-kira perpustakaan untuk jenjang SD kira-kira bagaimana? Boleh dibantu di shoot, Miss? Oke, baik, Miss. Seperti ini, Miss. Ya, kalau yang di sini ini adalah buku-buku untuk kelas 1 sampai kelas 3 dipisahkan. Kemudian kalau yang ini adalah buku-buku untuk jenjang kelas 4 sampai 6, itu juga sudah dipisahkan. Kemudian kalau di sini adalah buku-buku referensi seperti ini, Miss. Nah, sekalipun kita dalam perpustakaan siswanya tidak dapat datang ke sini, tetapi buku-buku di sini juga dirawat secara baik. Seperti itu, Miss. Oke, Miss Yanti. Jadi tetap ya, perawatan tetap dijaga walaupun tidak ada anak yang datang ke sekolah untuk meminjam, tapi buku tetap harus dirawat ya. Dan tadi saya juga lihat ruangannya cukup luas, jadi cukup nyaman juga untuk anak membaca ya, Miss ya. Dan pastinya tenang ya, karena kan perpustakaan pasti tentunya sangat tenang ya. Oke, ya, betul. Miss Yanti, terima kasih untuk penjelasannya ya, Miss Yanti. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Iya, sama-sama, Miss. Bye. Bye. Ya, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan tentang perpustakaan yang ada di salah satu di SDK Penabur Jakarta. Nah, walaupun saat ini situasinya memang PJJ, pembelajaran jarak jauh, tapi anak-anak kita masih tetap bisa melakukan peminjaman buku melalui tadi linknya itu tersebut. Nah, kalau misalnya nanti penasaran, boleh juga ditanyakan kepada kita, boleh nanti kita berikan bagaimana sih caranya untuk mendownload atau apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa tetap membaca. Nah, saya juga akan mengajak salah satu wakil kepala sekolah juga ya, untuk pengen tahu nih kira-kira di SDK Penabur Jakarta jenjang SD ekskur apa aja sih yang ditawarkan. Saya akan coba mengajak teman saya join. Hai Mr. Chandra. Hai Miss Eri. Sehat ya? Sehat selalu. Oke, Mr. Chandra, saya pengen tahu dong, untuk jenjang SD kan biasanya nggak cuma segi pendidikan aja nih, pasti di luar dari pendidikan ada juga ekskur-ekskur yang ditawarkan oleh jenjang SD. Boleh disampaikan
kira-kira ekskur apa saja yang ditawarkan yang ada di jenjang SDK Penabur Jakarta? Oke, Miss Heri. Nah, ini begini Bapak Ibu, ekskur di BPK Penabur termasuk kita memiliki ekskur terbanyak ya sebenarnya ya sebelum pandemi ini. Kita punya wushu, kita punya kujang, kita punya panahan, kita punya robotik, coding, drum band, gamelan kolintang angklung, kita punya juga pantomim, balet, jurnalistik, ya, dan futsal tentunya yang menjadi salah pilihan para anak-anak laki-laki. Futsal, basket, modern dance. Nah, ini pilihan perempuan nih, Miss Heri. Kalau ekspor modern dance itu, waduh, itu yang paling banyak peminatnya kalau untuk siswi perempuan ya, siswi ya. Dan juga kita masih punya yang English Conversation, kita juga punya Science Club and Math Club. Masih banyak nih sebenarnya. Oke, Mr. Chandra boleh nggak saya ditunjukin salah satu ruangan ekskurnya? Oke, ini salah satu ruangan yang kita punya fasilitas di salah satu sekolah BPK Penabur. Ini saya kebetulan berada di ruang musik. Nah, ini kita lihat ada tentunya ditata dengan apik ya, kolintangnya ya. Nah, seperti ini Miss. Ya. Oke deh. Terima kasih Mr. Chandra. Cukup luas juga ya untuk anak bisa mengikuti ekskur kita. Oke, Mr. Chandra, wajahnya di mana? Oke, terima kasih Mr. Chandra sudah menjelaskan kurang lebihnya sedikit tentang ekskur yang ada di jenjang SD. Terima kasih Mr. Chandra. Oke, Miss. Sehat selalu. Ya, Bapak Ibu itu tadi tentang ekskur. Nah, sekarang saya mau ajak juga satu lagi yang berhubungan dengan fasilitas, yaitu salah satu dokter yang ada yang melayani di SDK Penabur Jakarta. Jadi kan yang kita tahu anak-anak pertumbuhan terutama di jenjang SD ya, ada pergantian dari gigi susu ke gigi tetap. Hai Dok. Hai Miss. Iya, suara saya kedengaran ya? Iya, kedengaran Miss. Bisa disampaikan secara singkat saja dokter karena waktu kita tidak banyak lagi. Program-program apa sih atau apa sih yang dilakukan oleh seorang dokter UKGS yang ada di jenjang SDK Penabur Jakarta? Ya oke Miss, sebelum ke programnya, Miss bisa lihat saya atau lihat ke kamera belakang saya ya? Bisa Miss, tapi agak sedikit buram ya Miss. Ke saya atau di belakang? Ke Miss aja nggak apa-apa, ke dokter aja. Ini. Iya. Oke, sudah terlihat? Sudah. Ya, jadi ini ruangan UKGS kita, Miss, sorry. Iya. Ya, di sini kita ada dental unit sendiri ya, Miss, dan alat-alat sendiri untuk pemeriksaan siswa di sekolah BPK Penabur. Ya, saya akan menjelaskan program UKGS sendiri. Di program UKGS ini ada dua. Yang pertama adalah program penyuluhan preventif dan kuratif. Untuk yang preventif sendiri kita ada penyuluhan dan kegiatan menyikat gigi bersama. Kemudian untuk yang kuratif, untuk anak-anak atau siswa di sini kita lakukan pemeriksaan berkala. Kemudian jika ditemukan permasalahan pada gigi anak, kita akan lakukan tindakan kuratif. Di antaranya adalah pencabutan gigi susu, penambalan, pembersihan karang gigi, kemudian proteksi gigi tetap. Gitu. Nah, untuk kegiatan menyikat gigi bersama, di sini saya juga ditemani oleh administrator. Sini ada Ibu Tea. Halo, saya Tea. Halo Ibu. Ya. Jadi setiap sekolah memiliki administrator masing-masing yang akan membantu dokter gigi dalam melakukan kegiatan menyikat gigi bersama. Nah, untuk ruangan menyikat giginya mungkin saya akan tunjukkan, Miss. Ada di sebelah ruangan UKGS. Ya, ini ruangan menyikat giginya cukup besar juga ya untuk menampung anak-anak saat menyikat gigi bersama. Jadi kita akan sediakan juga sikat gigi untuk masing-masing anak. Oke, baik. Ya, jadi Ya, cukup mungkin luas itu juga saja. ya. Iya. Iya. Oke, cukup jelas dokter. Jadi orang tua nanti yang bergabung bersama kita, putra-putri yang bersama dengan kita tidak perlu khawatir ya, ada dokter yang akan selalu siap membantu mereka dalam pertumbuhan giginya. Oke, dokter, Ya, terima betul. kasih sudah bergabung dengan saya. Bye. Ya, bye Miss. Oke, ya Bapak Ibu itu tadi penjelasan tentang UKGS. Nah sekarang di sesi yang terakhir ini saya ingin mengajak salah satu nih kepala sekolah yang ada di SDK Penabur Jakarta
Ya, saya akan coba join. Jadi beliau adalah salah satu kepala sekolah yang sedang bertugas di SDK Penabur Jakarta. Hai Ibu Widi. Hai Miss Ari. Ya, Ibu Widi, saya mau tanya karena waktu kita tidak lama lagi. Nah, saya mau tanya nih Bu Widi, bagaimana pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, terutama dalam situasi PJJ sekarang ini? Ya, terima kasih Miss Eri. Dalam situasi PJJ sekarang ini, memang kalau satu kata buat PJJ kita sekarang ini, saya sih amazing. Luar biasa, semuanya luar biasa. Mulai dari persiapan Bapak dan Ibu guru, kemudian bagaimana setiap hari kita selalu bergelut dengan jaringan dan dengan peralatan yang kita gunakan gitu ya. Juga di samping itu, persiapan Bapak Ibu guru yang juga harus mempunyai effort yang luar biasa untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena kita ingin, BPK Penabur ingin, walaupun melalui PJJ, tetap tidak ada perkembangan dari anak-anak di dalam belajar yang terlewatkan. Ya, jadi tetap kita upayakan dengan sungguh-sungguh, dengan berbagai macam kendala yang ada, kita mencoba selalu berkoordinasi bersama. Maka kita setiap selesai PJJ ini selalu evaluasi hari ini apa kendalanya, supaya dari hari ke hari menjadi lebih baik lagi untuk pelayanan anak-anak ini semuanya. Termasuk nih, anak-anak ini yang luar biasa juga. Mereka itu berselancarnya di dalam Zoom itu luar biasa. Karena kadang bisa melampaui kita. Maka kita yang harus terus update dan update terus dalam eksplor penggunaan media untuk melaksanakan PJJ dengan baik. Gitu, Miss. Oke. Bu Widi, sebelum saya akhiri nih, saya mau tanya, kenapa Ibu bisa menyampaikan nggak sih kenapa kita harus sekolah di BPK Penabur Jakarta? Wah, ya. Ini ada 5 hal pokok nih, Miss, kalau saya boleh sampaikan. Mengapa Bapak Ibu semuanya harus mendaftarkan putra-putrinya ke BPK Penabur Jakarta? Yang pertama, jaringan yang sangat luas di BPK Penabur. Karena sekolah BPK Penabur Jakarta terletak di Jabodetabek, ya. Dan di situ sudah banyak sekali alumninya. Jadi dengan jangkauan yang luas seperti ini, saya yakin Bapak Ibu tidak akan kesulitan mendapatkan sekolah BPK Penabur yang ada di Jabodetabek. Yang kedua, seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh teman-teman wakil kepala sekolah maupun teman-teman yang lain, BPK Penabur selalu konsisten dengan visi, misi, dan moto BPK Penabur, iman, ilmu, dan pelayanan. Jadi tidak hanya ke bidang akademis saja, tapi juga non-akademis. Kemudian yang ketiga, BPK Penabur menghasilkan lulusan yang best, yang tadi sudah disampaikan, ya, BITAF, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Karena itulah profil lulusan SDK Penabur Jakarta khususnya, dan terutama siswa-siswa semua BPK Penabur Jakarta. Yang keempat, memiliki prestasi akademis dan non-akademis. Ya, tadi Mas Heri juga sudah sampaikan, ada IMSO, ada OSN, ada IMC, bahkan ada yang ikut di Singapura itu namanya Singa, AMO, SASMO gitu ya. Tetapi juga tidak kalah pentingnya ada juga yang non-akademis, mulai dari ada wushu, renang, catur, bahkan choir. Ya, kemarin BPK Penabur sampai menyelenggarakan karena begitu besar antusias anak-anak untuk bisa mengikuti kegiatan ini, Penabur International Choir Festival. Ya, itu pun SD pun kemarin bisa mendapatkan Grand Prix. Ya, dan perlombaannya kan tidak hanya dari SD yang ada di Indonesia ya, bahkan ada dari Filipina, ada dari Thailand juga. Jadi ini juga kami ingin baik prestasi akademis maupun non-akademis, nasional maupun internasional, anak-anak kita bisa diakomodir dengan baik. Ya, yang kelima, kemarin kita baru berulang tahun yang ke-70. Jadi ya kami tetap bisa mengklaim kami berpengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan sudah 70 tahun dengan jatuh bangun, dengan berbagai macam prestasi, dengan berbagai macam hal yang hari lepas hari itu membuat kita semakin dewasa dalam pelayanan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, Papa Mama, jangan pernah ragu-ragu untuk bisa join bersama dengan kami di SDK Penabur Jakarta dengan berbagai macam hal yang ada di dalam sekolah kami. Kami yakin ini semuanya mampu menjawab kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Begitu, Miss Eri. Oke Bu Widi, terima kasih penjelasannya. Saya yakin nanti Bapak Ibu yang menonton sini pasti semakin yakin untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk belajar bersama kita di jenjang SDK Penabur Jakarta. Terima kasih Bu Widi untuk waktunya. Sama-sama Miss Eri, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Ya Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara.
Ya, Bapak Ibu, terima kasih karena sudah menemani saya dari awal sampai selesai mengikuti live IG virtual tour untuk jenjang SDK Penabur Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan di situasi yang sekarang, jaga kesehatan, tetap menjaga social distancing, dan yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.